Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut adalah ekosistem kita yang paling kaya. Tentunya dalam hal itu kita perlu pelestarian agar ekosistem kita itu terjaga dengan baik. Maka dari itu kami mempersembahkan aplikasi kita yang bernama Heroes Marine. Ini adalah bukti nyata dari kita dalam upaya untuk pelestarian laut. Saya akan menjelaskan tentang konsep login dan register di aplikasi Heroes Marine Application. Di sini kita mulai dari Heroes Marine app.java. Di sini aplikasi dimulai dengan memuat dua komponen utama, yaitu main controller dan juga login controller. Keduanya diinisiasi dan dihubungkan menggunakan dependency injection untuk memastikan komunikasi yang baik antara controller tersebut. Di sini kita akan membahas tentang proses login di login controller.java. Nah, login controller ini menerapkan konsep polymersion dengan menangani dua tipe data, yaitu admin atau user dalam satu sistem autentikasi. Controller ini berkomunikasi dengan admin di AO dan user di AO untuk verifikasi kredensial, menunjukkan implementasi inheritance dan enkapsulasi dalam penanganan data tersebut. Di sini jadi di sini aku bakal jelasin salah satu fitur dari Heroes Marine, yaitu News. Di sini juga kita akan ngasih tahu sedikit tentang konsep pemrograman berbasis objek yang kita pakai untuk membuat fitur ini. Nah, tampilan utama fitur News yang kita lihat di sini ada bagian breaking news di atas yang berisikan berita-berita penting. Nah, di bawahnya itu ada berita lainnya, yaitu berita reguler yang ditampilkan secara kronologis. Kalau misal kita klik salah satu berita di breaking news, akan muncul halaman detail yang berisikan judul berita, gambar pendukung, admin ID, tanggal berita diunggah, dan deskripsi berita yang lebih lengkap. Sama seperti berita di breaking news, berita di bawahnya juga mempunyai detail yang sama seperti detail-detail yang kita sebutkan tadi. Nah, konsep PBO yang kita gunakan, yang pertama tuh ada konsep inheritance. Contohnya, ada kelas berita utama yang kita punya. Di sini tuh propertinya judul, gambar, dan deskripsi. Dari sini kita bisa buat turunannya menjadi seperti breaking news dan berita biasa. Kemudian kita juga pakai polymerism, yaitu fitur untuk memungkinkan metode seperti get all news bekerja untuk kedua jenis beritanya. Kemudian kita juga pakai enkapsulasi untuk properti berita seperti admin ID dan tanggal untuk mengatur metode getter dan setter sehingga datanya tetap aman dan bisa diakses dengan cara tertentu. Kita juga pakai konsep abstraction, yaitu memisahkan UI XML-nya dari logic controller dan interface untuk operasi database-nya. Kemudian kita juga pakai desain method MVC seperti model class news. Kemudian untuk view-nya pakai news XML dan controller-nya yaitu news controller. Untuk di AO pattern-nya di sini news di AO kita gunakan untuk operasi database, memisahkan logic bisnis dari akses data. Oke, jadi itulah fitur News di Heroes Marine. Dari tampilan hingga logikanya, semua dirancang supaya pengguna bisa melihat info terbaru dari News secara detail. Sekian untuk bagian ini, next bagian selanjutnya. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan fitur dari Marine Species. Marine Species bekerja seperti halnya katalog digital yang menampilkan informasi tentang spesies laut di sekitar Jawa. Nah, data spesies ini tuh direpresentasikan dalam bentuk objek menggunakan kelas Marine Species. Jadi setiap spesies ini punya atribut seperti nama latin, jenis, flora, fauna, alga atau apapun itu, deskripsi dan juga gambar. Objek-objek ini nanti ditampilkan dalam aplikasi dalam berbentuk kartu-kartu yang bisa diklik buat lihat data lengkapnya. Semua data ini disimpan dalam database dan aplikasi menggunakan kelas Marine Species DAO untuk bertugas ngurusin koneksi, ambil data, ngelola operasi, kayak nambah, edit, ataupun hapus spesies. Untuk tampilannya ada kelas Marine Species Controller yang ngatur bagaimana data spesies ditampilkan ke pengguna. Admin juga bisa nambah atau hapus atau yang crew tadi melalui kelas Marine Species Admin Controller. Dan beberapa penerapan implementasi dari OOP sendiri ada encapsulation, yaitu atribut di Marine Species ini dibuat private dan diakses via getter dan setter. Ketika kita mengambil nama spesies atau mengubah nama, kita menggunakan spesies getName, terus spesies setName. Lalu juga ada inheritance, di mana Marine Species DAO ini mewarisi base DAO untuk koneksi database. Kemudian ada polymorphism, yaitu contohnya metode mengupdate spesies di Marine Species DAO yang bisa mengoverride subclass.
Kemudian ada abstraksi, yaitu menyembunyikan detail query SQL. Ada class dan object. Marine species adalah class dan species adalah objeknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fitur rekomendasi di mana tampilan user ini berada di bagian main fxml. Di sini user dapat melakukan berbagai interaksi, akan tetapi saya akan lebih menjelaskan ke koneksi di bagian admin, di mana admin dapat menambahkan postingan dan juga menghapus postingan. Di sini semisal saya lakukan untuk ABC, untuk nama lokasi dan deskripsi hal yang diinginkan gitu. Dan di sini akan saya coba untuk memberikan gambar. Nah, setelah itu kita tinggal add, maka muncul di tab user seperti ini. Nah, konsep PWO yang diterapkan pada admin ini adalah enkapsulasi. Enkapsulasi yang berfungsi sebagai penyembunyi data agar tidak bertabrakan dengan yang lain. Lalu inheritance sebagai konsep pewarisan dari fitur kelas induk, semisal dari controller, lalu digunakan dengan recommendation admin controller. Nah, kita masuk ke stage rekomendasi diskusi, yang mana ini adalah lanjutan dari tab recommendation. Di sini para user bisa berkomentar gitu terkait dengan sebenarnya seberapa bagus sih, seberapa indah rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh admin. Yang mana di sini user bisa memberikan komentar, dapat berupa deskripsi maupun bisa berupa gambar pun juga dengan deskripsinya. Nah, untuk metode OOP yang digunakan di sini ada yang pertama adalah enkapsulasi, yang mana di sini tentunya kita menggunakan data-data private yang nantinya akan diakses melalui getter dan setter. Tentunya ini akan melindungi data gitu secara akses langsung. Tentunya untuk stage rekomendasi diskusi ini kita menggunakan data akses objek untuk menyimpan data-data gitu berupa user, terus juga komentar yang diberikan gitu berupa deskripsi pun juga dengan gambar yang menggunakan blob. Lalu ada model view controller, yang mana ini adalah pemisahan gitu antara data tampilan dan juga logika yang akan terimplementasi pada stage rekomendasi diskusi. Jadi di sini izinkan saya menjelaskan perihal apa aja sih yang ada di program challenge ini. Yang pertama ada exception handling, yang mana dia menaungi tentang challenge DAO, challenge admin controller, dan fungsinya adalah sebagai try catch finally untuk menangani SQL exception. Terus logging exception menggunakan Java Util logging, dan juga custom error message untuk user feedback. Lanjut juga ada thread management dan event driven programming, yang mana dia tuh berfungsi sebagai platform run letter untuk update UI di JavaFX application thread. Juga background loading untuk image dan schedule executor service untuk background task. Terus event drivennya event handlers untuk user action kayak klik button dan lain sebagainya. Asynchronous loading untuk data dan gambar, reactive UI update berdasarkan perubahan data, dan juga change invalidation event. Nah, dari thread management dan event driven ini menaungi dari main controller bagian challenge dan juga leaderboard feature-nya, yang mana membutuhkan interaksi untuk user agar data bisa terupdate. Terakhir, ada package DAO yang memberikan koneksi setiap kelas ke database lewat base DAO. Pada kelas base DAO memberikan koneksi secara langsung ke database sehingga database dapat berinteraksi dengan setiap kelas yang ada package DAO. Lalu, ada image DAO yang dapat mengambil gambar dari database untuk kelas yang membutuhkan gambar dari database. Pada database sendiri memiliki table, admin, challenge, comments, image, news, recommendation, recommend discussion, species, users, user challenge, user profiles, dan user ratings. Nah,
Jadi seperti itulah cara kerja dari aplikasi Heroes Marine. Maka dari itu, mari kita lestarikan laut bersama Heroes Marine.